Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa sekalian dimanapun kalian berada. Semoga kalian senantiasa dalam lindungan Allah SWT dan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Baik siswa sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi yang baru, yaitu tentang teks eksplanasi ya. Dimana kemarin kita sudah mempelajari teks juga, sekarang kita masuk teks eksplanasi. Baik, seperti biasa untuk mengawali kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan kalian berdoa sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai ya. Baik, siswa sekalian, kita awali teks eksplanasi ya. Apa itu kira-kira teks eksplanasi? Nah, sebelum masuk ke materi, kita lihat dulu seperti apa kira-kira materi yang akan kita bahas, materi yang akan kita pelajari berdasarkan kompetensi dasar dan indikatornya serta tujuan pembelajaran. Oke, kalau kita memasuki materi tentang teks eksplanasi, itu artinya kita masuk materi baru, sehingga diharapkan kalian benar-benar mengikuti pembelajaran dengan baik ya. Untuk tujuan pembelajaran, ya kita lihat ini. Peserta didik mampu mengidentifikasi struktur yang terdapat pada teks eksplanasi dengan tepat. Yang kedua, mampu menganalisis struktur yang terdapat pada teks eksplanasi dengan tepat, mampu menyusun kerangka teks eksplanasi dengan tepat, serta mampu mengembangkan teks eksplanasi dengan tepat ya. Sebelum itu kita lihat dulu dari di sini dulu ya, kompetensinya, indikatornya. Oke, langsung ke tujuan aja ya. Tadi sudah. Berikutnya kita lihat ya. Nah, kita lihat apa kira-kira itu yang dimaksud dengan teks eksplanasi. Ada yang tahu? Mungkin pernah mempelajari sebelumnya. Kira-kira apa itu teks eksplanasi? Ya, kita lihat teks eksplanasi yaitu adalah sebuah teks yang menjelaskan tentang proses terjadinya atau terbentuknya suatu fenomena alam ataupun fenomena sosial. Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain sebelumnya, dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain sesudahnya. Jadi intinya apa? Di dalam teks eksplanasi itu memuat tentang fenomena alam ya, atau terbentuknya atau terjadinya fenomena alam atau fenomena sosial, yang pada intinya peristiwa itu mengakibatkan peristiwa-peristiwa yang lain sesudah peristiwa yang tadi. Kemudian ciri-ciri dari eksplanasi, yang pertama bersifat fakta, isinya itu adalah fakta. Yang kedua, topik yang dibahas mengenai fenomena yang sifatnya pengetahuan ya. Kemudian berikutnya inovatif, dan yang selanjutnya adalah terdiri dari pernyataan umum, kemudian ada urutan sebab akibat, serta adanya interpretasi. Jelas ya? Jadi ciri-ciri teks eksplanasi itu. Kemudian kita lihat dari ini contohnya. Contoh dari teks eksplanasi ya. Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti ketidakmampuan sungai, danau, aliran air untuk menampung air yang jumlahnya banyak sehingga air meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Ya, ini namanya pernyataan umum. Ya, ini namanya pernyataan umum. Ini masuk dalam kategori struktur, nanti saya jelaskan. Ini saya tampilkan contohnya dulu. Banjir adalah suatu fenomena alam yang merugikan, yang berarti ketidakmampuan sungai, danau ataupun aliran air
untuk menampung air yang jumlahnya banyak sehingga air meluap dan memasuki daerah sekitarnya. Berikutnya, ada dua faktor penyebab banjir, yaitu faktor alam dan faktor sosial. Faktor alam meliputi menghasilkan hujan deras yang terjadi dengan waktu yang cukup lama. Akibatnya daerah seperti penampungan air, danau, sungai akan meluap karena tidak bisa menampung kapasitas air yang masuk ke dalamnya. Kemudian faktor yang kedua, faktor sosial. Faktor sosial ini sering sekali menjadi penyebab terjadinya banjir. Hal ini dikarenakan biasanya manusia merusak alam seperti membuang sampah sembarangan, kemudian mengakibatkan terjadinya banjir. Tahukah kalian bahwasanya ada undang-undang tentang membuang sampah sembarangan ya, yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Jadi proses terjadinya banjir pertama dimulai dari curah hujan yang tinggi, kemudian menyebabkan air sungai meluap hingga mengakibatkan daerah pemukiman terendam. Ini namanya apa? Ya, ini namanya deretan penjelas. Jadi tadi di awal pernyataan umumnya adalah menyampaikan banjir disebabkan oleh dua faktor, faktor alam dan faktor sosial. Nah, di bagian berikutnya ada deretan penjelas. Di sini memaparkan tentang penjelasan terjadinya banjir disebabkan karena apa? Yaitu faktor alamnya karena adanya hujan yang cukup lama, kemudian faktor sosialnya karena ada ulah manusia yang tidak disiplin dalam membuang sampah dan merawat alam gitu. Kemudian yang selanjutnya, nah, berdasarkan pemaparan tersebut, kita dapat menarik simpulan bahwa banjir terjadi bukan karena faktor alam saja, tetapi masih ada faktor sosial di mana manusia menjadi pelakunya. Untuk itu, jangan menyalahkan alam saja, tetapi juga kita harus mengoreksi diri kita masing-masing yang menyebabkan bencana banjir. Ini namanya interpretasi ya. Namanya interpretasi. Nah, ini rangkaian dari yang namanya struktur. Oke, kita lihat lanjut. Nah, ini yang namanya struktur. Yang pertama, pernyataan umum. Struktur dari teks eksplanasi itu yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas tadi, dan yang ketiga adalah interpretasi. Pernyataan umum berisi tentang penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas. Bisa berupa pengenalan fenomena tersebut atau penjelasan tentang fenomena yang terjadi. Kemudian yang kedua, deretan penjelas. Deretan penjelas di dalamnya mendeskripsikan dan merincikan penyebab dan akibat, sebab akibat dari suatu fenomena yang terjadi atau peristiwa yang terjadi. Tuh, struktur yang kedua. Struktur yang ketiga, interpretasi, yaitu teks yang merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dari deretan penjelas. Jadi dalam teks interpretasi itu isinya adalah intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Intisari atau kesimpulan dari struktur yang pertama yaitu pernyataan umum, dan struktur yang kedua yaitu apa? Deretan penjelas. Begitu. Selanjutnya, kaidah dari bahasa teks eksplanasi. Yang pertama, konjungsi. Yang kedua, verba relasional. Yang ketiga, verba material. Yang keempat, kalimat simpleks. Dan yang kelima adalah kalimat kompleks. Konjungsi adalah ini kata hubung, kemudian verba itu adalah kata kerja, relasional dan material, serta kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Berikutnya, ciri dari kebahasan teks eksplanasi yang pertama adalah memuat istilah. Yang kedua, struktur kalimatnya menggunakan kata hubung yang menunjukkan hubungan sebab akibat. Ya. Kemudian yang ketiga, menjelaskan kondisi bukan masa lalu. Berarti kondisi fenomena saat ini bukan masa lalu ya. Kemudian menggunakan konjungsi urutan. Ya. Begitu. Terus selanjutnya, berikutnya adalah langkah-langkah dalam menulis teks eksplanasi. Yang pertama,
tentukan tema dari teks eksplanasi yang akan dibuat. Yang kedua, itu apa? Kumpulkan bahan tentang tema yang akan ditulis. Ya, kumpulkan bahan yang tentang tema yang akan ditulis. Kemudian yang ketiga, buatlah kerangka tulisan. Jadi membuat kerangka. Kemudian yang keempat adalah membuat penjelasan umum tentang peristiwa atau sesuatu hal yang terjadi. Jadi membuat penjelasan umum tentang peristiwa atau sesuatu yang terjadi. Yang terakhir adalah membuat paragraf tentang bagaimana dan mengapa suatu itu bisa terjadi. Buat paragraf tentang bagaimana dan mengapa sesuatu itu bisa terjadi. Itu seperti itu untuk penjelasannya, langkah-langkah menulis dari teks eksplanasi. Mungkin itu cukup ya dari saya. Kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Oh, masih ada satu, yaitu buat paragraf simpulan yang terakhir. Ya, maaf tadi hampir lupa. Yang terakhir itu adalah membuat kesimpulan. Itu saja, kita lanjutkan pertemuan yang akan datang. Selamat belajar. Jangan lupa disimak dengan baik dari awal sampai akhir. Untuk link materi nanti akan saya paparkan di link tersendiri. Kemudian untuk tugas juga nanti ada link tersendiri seperti biasa. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan dimanapun kalian berada. Juminten ketiban jendela, cukup semanten atur kaula. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.